Halo Sobat Bican Indonesia. Seperti yang kita tahu, sebuah proyek biasanya dikerjakan di atas permukaan tanah. Namun, ternyata ada juga proyek besar yang bersembunyi di bawah air. Proyek bawah air ini merupakan tantangan yang menarik dan menantang dalam dunia konstruksi. Merancang dan membangun struktur di bawah air memerlukan keahlian khusus dan teknologi canggih untuk memastikan keamanan, ketahanan, dan keberhasilan sebuah proyek. Sebuah proyek di bawah air bisa menjadi prestasi luar biasa dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Dan berikut adalah daftar proyek-proyek spektakuler yang dilakukan di bawah air. Museum ini adalah museum seni bawah air pertama di Eropa dan Samudra Atlantik. Pameran ini terdiri dari 10 patung karya pematung Inggris Jason the Kairs Taylor dan 200 patung seukuran manusia yang disusun melingkar sebagai simbol perlindungan bagi dunia bawah laut. Instalasi patung-patung ini dapat ditemukan pada kedalaman 12 sampai 14 meter. Museum ini terletak di sisi selatan Lanzarote di Kepulauan Kanari, Spanyol. Proyek ini ditempatkan di area dasar laut tandus berukuran 50 x 50 meter dan dapat diakses oleh penyelam dan perenang snorkel. Proyek monumental ini memakan waktu lebih dari 3 tahun untuk merencanakan dan membangunnya. Pada tahun 2018, Microsoft memutuskan untuk menenggelamkan pusat data mereka. Pusat data itu sengaja ditenggelamkan oleh Microsoft di pesisir Laut Orkney, Skotlandia, sebagai bagian dari Project Natick fase kedua. Project Natick adalah penelitian Microsoft untuk menemukan kelayakan pusat data di bawah laut dengan menggunakan energi yang terbarukan. Proyek ini juga menjadi studi apakah dengan cara itu bisa menghemat energi atau tidak. Pusat data yang ditenggelamkan terdiri dari 12 rak dengan 864 server dan penyimpanan berkapasitas 27,6 petabytes. Server spesifikasi standar ditempatkan di dalam wadah besar dengan panjang 12 meter dan diameter lebih dari 3 meter. Salah satu mega proyek terbesar di Korea Selatan adalah pembangunan terowongan bawah laut Gyeongga Bridge yang menghubungkan antara kota Busan dengan Pulau Gyeonggi. Jalur Busan Gyeonggi ini adalah jalur terpanjang 8,2 km yang terdiri dari 3,2 km terowongan bawah air serta 2 jembatan kabel panjang dengan panjang total 4,5 km. Terowongan bawah air ini pada jalur Busan Gyeonggi merupakan terowongan air yang terpanjang kedua di dunia dan juga terowongan air terdalam kedua di dunia yang berada pada kedalaman 48 meter di bawah permukaan air. Terowongan bawah laut ini merupakan rakitan kotak beton bertulang besar dengan panjang 180 meter dan berat 48.000 ton. Setiap kotak adalah tabung beton persegi panjang dengan sekat di kedua ujungnya. Hal ini mencegah masuknya air. Setelah diangkut ke posisinya di sepanjang garis terowongan, kotak itu diturunkan ke dasar laut untuk terhubung dengan bagian sebelumnya. Kemudian, sekat antara kotak-kotak yang berdekatan itu dihilangkan, dan kemudian kotak-kotak itu bergabung bersama sebagai satu kesatuan. Caissons merupakan pondasi yang digunakan untuk membangun bangunan di dasar laut, seperti penyangga jembatan atau bendungan beton. Metode ini sebenarnya merupakan variasi dari metode membangun di atas tanah dan menenggelamkan di dalam air. Caissons terbuat dari beton bertulang dan ditenggelamkan langsung di dasar laut. Caissons dapat dibuat di darat dan diangkut melalui laut ke lokasi pemasangan. Karena beratnya sendiri dan konstruksi khusus, caissons juga berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk berbagai struktur lainnya. Terowongan ini membentang sejauh 50 km yang menghubungkan Sheraton, Kent,
di selatan Britania Raya dan Coquelles-Calais di utara Prancis. Pembangunan terowongan ini melibatkan sekitar 15.000 orang yang dilakukan dengan cara mengeruk kedua ujung terowongan secara terus-menerus. Menggali terowongannya pun menggunakan peralatan yang sangat besar, yaitu Tunnel Boring Machine atau TBM. Dalam proses penggaliannya, terowongan ini mengerahkan 11 TBM untuk melubangi kerak bumi dan mengebor total 8 juta meter kubik batu. Tentu bukan hal yang mudah membangun di atas air. Selain itu, juga dibutuhkan metode yang efektif untuk membangun rumah dan kota di atas air. Seperti yang dilakukan nenek moyang kita pada zaman dahulu, yang secara aktif membangun rumah dan kota di atas air dengan metode tiang pancang seperti Amsterdam dan Venesia. Tiang pancang adalah teknologi untuk membangun struktur bangunan yang masih digunakan sampai sekarang. Jenis material tiang pancang yang paling umum digunakan untuk membangun di atas air adalah material tiang pancang berongga. Tiang pancang kemudian didorong ke dalam tanah dengan mesin penggerak yang pancang. Setelah itu, beton kemudian dituangkan ke dalam rongga tiang pancang tersebut, kemudian beton akan mendorong air keluar, dan beton akan mengeras di dalam rangka, dan hasilnya adalah pondasi yang kokoh di atas air. Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia dan terpilih sebagai situs warisan dunia pada tahun 1981. Terdiri lebih dari 2.900 terumbu karang individu dan 900 pulau yang terbentang sepanjang lebih dari 2.300 km di area seluas sekitar 344.400 km persegi. Terumbu ini terletak di Laut Koral, lepas pantai Queensland, Australia. Great Barrier Reef juga dapat dilihat dari luar angkasa dan merupakan struktur tunggal terbesar di dunia yang dibuat oleh miliaran organisme hidup, dikenal sebagai polip karang yang dibangun selama sekitar 400.000 tahun. Caverdam adalah selungkup yang dibangun melingkupi area yang berdekatan dengan pantai atau di dalam badan air untuk memungkinkan area air yang tertutup tersebut dipompa keluar atau dikeringkan. Pemompaan ini menciptakan lingkungan kerja yang keras sehingga bekerja dapat dilakukan dengan aman. Pembangunannya dilakukan dengan pengurukan tradisional yang terbuat dari tiang pancang baja yang ditancapkan ke dalam tanah. Caverdam ini biasanya struktur baja yang jelas, dengan komponen yang terdiri dari tumpukan lembaran, wells, dan kawat gigi silang. Caverdam biasanya digunakan untuk konstruksi, perbaikan bendungan permanen, anjungan minyak, tiang jembatan, dan bangunan yang dibangun di dalam air. Struktur seperti itu biasanya bersifat sementara dan dibongkar setelah pekerjaan konstruksi selesai. Jadi gimana sobat-sobat Bican Indonesia tentang video kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari channel Bican Indonesia.